biasa hingga syuruk. Saat ini syuruk untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil mubin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid As-Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bermuajahah dalam rangka kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita menjadi orang Islam, yakni sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kita insya Allah nanti bertolabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua di tempat yang mulia ini dicatat sebagai suatu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada pagi hari ini juga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, ilmu-ilmu yang sudah kita terima bisa kita amalkan sehingga menjadi satu tambahan dikala nanti kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hormati, pada pagi hari ini kita akan menuntaskan apa yang pernah kita sampaikan, satu tema yang mungkin temanya agak aneh gitu ya, mudahnya masuk surga. Alhamdulillah pada hari ini kita nanti akan menuntaskan sampai ke topik yang ketiga. Mudah-mudahan bisa selesai. Sebelum kita masuk ke topik yang ketiga, saya akan mereview kembali, mengingatkan kembali bahwa masuk surga itu bisa dikatakan mudah karena mudahnya masuk surga itu yang menyampaikan adalah Rasulullah. Kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku itu akan masuk surga. Kalau kita merasa menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, pasti dia itu akan masuk surga. Tetapi Rasulullah melanjutkan hadis ini, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Kalau ditanya, Bapak-bapak, ibu-ibu, itu umatnya Nabi Muhammad atau bukan? Iya, pasti iya kan? Iya, berarti punya hak enggak masuk surga? Punya hak. Kemudian ilaman aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, mau enggak masuk surga? Mau, berarti masuk surga itu mudah. Mudahnya masuk surga itu memenuhi ketiga kriteria. Satu, ya, syarat bisa masuk surga itu satu, yang pertama adalah harus tahu jalan menuju surga. Yang kedua, harus tahu pintu-pintu surga. Dan yang ketiga, harus punya kunci surga. Sudah kita ketahui bersama bahwa jalan menuju surga itu jalan satu-satunya adalah ilmu. Kemudian yang kedua, pintu-pintu surga itu adalah amal-amal soleh. Makanya kalau kita tahu dalam susunan tata bahasa Arab, itu ada kata ilmun dan amal. Ilmun itu dari kata ain, lam, mem, kemudian amal, ain, mem, lam. Huruf ini sangat mirip, 3 huruf dan hurufnya sama. Ain, lam, mim, dan ain, mam, mim, lam. Ilmu, amal. Ilmu, amal. Kalau orang Arab itu mengatakan kalau ada kata-kata yang hampir mirip gini, makanya diterjemahkan bahwa itu ada keterkaitan, ada ketersambungan antara ilmu dengan amal. Maka Rasulullah mengatakan al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal.
Maka di dalam surat Al-Fatihah ya, itu ada beberapa golongan manusia yang berkaitan ilmu dengan amal. Ya. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di dalam surat Al-Fatihah ini terbagi menjadi 3 golongan. Satu, ya. Golongan pertama, siratal ladzina an'amta alaihim. Yakni golongan orang yang dengan penuh kenikmatan. Ghairil maghdubi, bukan golongan orang yang maghdub. Maghdub itu orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin, dan golongan yang ketiga adalah waladdallin, golongan orang-orang yang tersesat. Kita sampaikan golongan yang ketiga dulu, yakni golongan orang yang tersesat. Waladdallin, apa sih golongan orang yang waladdallin, orang tersesat ini? Golongan orang yang tersesat ini adalah golongan orang yang dia itu beramal tetapi tidak berdasarkan ilmu. Ilmunya banyak, ya. Maaf, amalannya banyak tetapi tidak berdasarkan ilmu. Ini berbahaya. Maka Rasulullah mengatakan kana rajulu la yusolli sitina sanah la yuqbalu sholatahu. Ada manusia yang itu usianya sampai 60 tahun, tetapi apa? Seluruh amal sholatnya itu tidak pernah diterima. Karena apa? Karena sholatnya itu tidak sesuai dengan tuntunan. Dengan tuntunan. Makanya ada satu peristiwa yang dialami oleh seorang sahabat, yakni Umar bin Khattab. Umar bin Khattab suatu saat ketika berjalan-jalan melewati sebuah gereja. Ya. Di gereja itu ada seorang rahib atau mungkin pendeta atau apa. Dan di situ Umar bin Khattab melihat seorang rahib, seorang pendeta ini, yang pendeta itu sudah pakaiannya lusuh, tidak pernah bertemu dengan wanita ataupun tidak pernah menyentuh wanita, tidak pernah menikah. Tetapi dia itu di gereja terus tidak pernah berhenti dalam beribadah. Pokoknya waktunya itu habis hanya untuk di gereja. Ketika Umar bin Khattab itu melihat orang ini, kemudian Umar bin Khattab ini menangis. Kemudian para sahabat yang lain bertanya, "Ya Amirul Mukminin, lima yabki?" Wahai Amirul Mukminin, kenapa kok panjenengan ini kok nangis, wahai Amirul Mukminin? Padahal yang Anda lihat itu kan orang Nasrani, bukan orang Islam. Justru aku menangis itu karena melihat dia, yang dia itu tekun ibadahnya, enggak pernah dia itu melihat dunia, enggak pernah menikmati dunia, enggak. Ya, tapi menangis. Menangisnya karena apa? Lihat, amalannya itu banyak, tetapi apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dalam hal ini, ya, orang-orang yang tersesat itu adalah orang-orang yang banyak amal tetapi tidak berdasarkan ilmu. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilatun nasibah, amalnya itu banyak, enggak terhitung. Tasla naron hamiyah, tapi sayang 1000 sayang, amalnya itu muspro, hilang. Ya. Yang pertama, golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, ya. Golongan yang kedua adalah golongan maghdubi, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Golongan orang yang kedua ini al-maghdubi ini adalah golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang dimurkai itu? Adalah orang yang banyak ilmu tetapi tidak mau mengamalkan. Ini golongan yang dimurkai Allah itu orang yang banyak ngomong, Pak, tetapi amalnya kurang. Ini bahayanya orang yang suka ngomong di depan ini, Pak. Ini enggak main-main, Pak. Ini maghdubi. Kalau kita ngomong, yang suka ngomong di depan ini tapi tidak mengamalkan, bahaya. Makanya imam itu ketika menjadi satu imam, itu Allah Rasulullah mengatakan ju'ailal imam liyatabi'u. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Jangan sampai orang yang di depan ketua takmir, sudah menjadi ketua takmir, maaf, sholatnya malah di rumah. Bisa jadi enggak, Pak? Bisa jadi kan? Bisa jadi. Ya. Makanya apa? Golongan maghdubi ini adalah golongan orang yang banyak ilmu tapi amalnya kurang. Ini Allah sangat murka. Kabura ma'atan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Allah marah besar kepada siapa? Orang yang bisa ngomong tetapi tidak mengamalkan. Dalam bahasa Jawa apa? Apa artinya itu? Iso ngajar ora iso nglakoni. Ada yang begitu, Pak? Ada nggak yang begitu? Banyak. Banyak. Oh, tidak hadir ya. Yang sini iya, yang sini yang bisa ngajar bisa nglakoni semua, Pak ya. Alhamdulillah. Golongan yang kedua. Golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga adalah golongan orang yang an'amta alaihim. Yakni orang yang senantiasa dia diberkahi kenikmatan yang banyak sekali. Orang ini gimana? Orang ini adalah banyak ilmu, banyak amal. Ini. Banyak ilmu, banyak amal. Amalnya itu, amal solehnya itu berdasarkan dengan ilmu. Berdasarkan dengan tuntunan. Makanya Pak, Rasulullah itu adalah orang yang maksum. Orang yang gak pernah punya dosa. Setiap berdoa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau itu orang yang tidak punya dosa, kemudian berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di setiap subuh, habis subuh beliau itu selalu berdoa. Dan doanya khusus. Ada yang tahu? Doa Rasulullah setelah subuh apa? Betul. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Coba dicatat, Pak. Dari rangkaian apa yang saya sampaikan dari awal dulu. Syarat masuk surga itu harus tahu ilmunya. Jalan menuju surga itu adalah ilmu. Yang kedua, pintu surga itu adalah amal soleh. Rasulullah juga berdoanya begitu. Kenapa Rasulullah itu berdoanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kenapa Rasulullah itu mengawali hari itu berdoanya, kalau kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan engkau lancarkan rezeki. Mungkin kita berdoanya begitu. Ya Allah mudahkanlah urusanku. Tapi Rasulullah tidak. Doa Rasulullah mengawali hari di pagi hari itu. Rasulullah berdoanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu apa? Ilmu yang bermanfaat. Setelah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian Rasulullah meneruskan doanya, wa rizqan thayyiban. Setelah mendapatkan ilmu, Rasulullah wa rizqan thayyiban, meminta rezeki yang baik, rezeki yang berkah. Kemudian apa yang terakhir? Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Loh. Sekelas Rasulullah saja, ya, sekelas Rasulullah saja itu masih berdoa
Doanya apa? Wa amalan mutaqabbalan, meminta amalnya itu diterima. Sekelas Rasulullah. Kalau sekelas kita, Pak. Sekelas kita bandingkan. Kira-kira ada nggak amal-amal yang kita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi begitu. Nanti akan saya jelaskan di akhir. Bapak yang hormati. Setelah kita tahu syarat menuju surga ada 3. 1, jalan menuju surga adalah ilmu. Yang kedua adalah amal soleh. Setelah kita mengamalkan, punya ilmu kemudian kita amalkan. Apakah kita sudah bisa masuk surga? Belum. Kita baru berada di depan pintu surga. Belum bisa masuk. Karena surganya, karena pintunya kenapa Pak? Terkunci. Berarti kita butuh kunci. Nah, ini baru kita mulai. Yakni yang ketiga adalah kita masuk surga butuh kunci. Harus mempunyai kunci. Monggo Pak penunjuk rumin Pak. Oh sampun telas Pak. Oh nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita sudah ada di depan pintu surga. Ternyata kita belum bisa masuk karena pintu surga itu terkunci. Di surga itu di dalam riwayat Rasulullah menjelaskan samaniyatun abwabun fil jannah. Di surga itu akan ada 8 pintu surga. Yang tersebut secara jelas oleh Rasulullah itu ada 4. Yang 4 itu dijelaskan para ulama bermacam-macam, banyak sekali. Tetapi pintu surga yang utama yang disebutkan 4 itu adalah pertama babus sholah, kemudian babul jihad, kemudian babus sedekah, dan yang terakhir adalah babus siam. Babus siam, babu royan. Ada 4 ini yang paling utama. Nah, pintu-pintu surga itu, ya, bahkan ada penelitian Pak. Ada satu hadis yang menyebutkan bahwa panjangnya pintu surga itu disebutkan bainal Makkah wal Hajar au bainal Makkah wa Busro. Jadi pintu surga itu panjangnya itu antara Mekah sampai Hajar atau sampai Busro. Busro itu sekitar Jordania, Sam, itu panjangnya sekitar, kalau setelah dihitung, itu panjangnya sekitar 795 mil. Pak. 1 mil ada berapa kilo, Pak? 1,5 kilo. Saya belum pernah menghitung, Pak. Berarti 795 kali 1,5 kilometer. Berarti ada berapa kilometer, Pak? 1000 berapa itu? 1.200-an. 1.260 Pak. Sudah dihitung ya? Hitung aja sekalian Pak, daripada itu. Iya, 800, 795. Mumpung sekalian ada ini teman yang hitung. 796 kali 1,5. 1194. Jadi 1200 km. Kira-kira kalau dari sini Jogja sampai mana, Pak? Jakarta Surabaya. Jakarta Lampung? Jogja Lampung? Ya Jakarta Surabaya lah palingnya Pak ya. Lebih ya? Ya pokoknya itulah. Ada 795 kilo itu kan pintu Pak, pintu kan ada kusennya tuh. Kusennya itu, kusennya surga itu dalam riwayat ini disebutkan bahwa kusennya pintu surga itu panjangnya 790 mil. Itu baru satu pintu.
Padahal ada berapa pintu? 8 pintu. Setiap surga itu ada tingkatannya. Yang paling tinggi apa? Firdaus. Ya, nanti ada Darussalam, ya, dan mulai ada 8 tingkatan. Ada 8 tingkatan surga. Setiap satu tingkatan itu ada 8 pintu. Berarti surga ada berapa pintu? 64 pintu. Betul ya? 8 kali 8, 64 pintu. Satu pintu lebarnya itu 795 mil. Berarti kalau dari sini ke Jakarta, pintu masuk surga berbondong-bondong, berarti orang masuk surga itu banyak atau dikit? Banyak atau dikit, Pak? Banyak, Pak. Banyak. Makanya kita harus optimis, Pak. Iya kan? Kita optimis, gak usah dipikir lagi. Pokoknya apa? Sekali kita itu jadi umatnya Nabi Muhammad, kemudian kita pengen masuk surga, insya Allah masuk surga. Asalkan apa? Kita punya ilmu. Ilmunya diamalkan. Kemudian kita punya kunci surga. Masuk, Pak. Masuk. Nah, sekarang kita masuk ke pintu, ke kunci surga. Kalau jalan menuju surga itu adalah ilmu. Yang kedua, pintu-pintu surga itu adalah amal soleh dari ilmu yang sudah kita dapatkan, kemudian kita amalkan. Kemudian, kira-kira Pak, kunci surga itu apa? Kalau jalan menuju surga adalah ilmu, pintu surga adalah amal soleh, kunci surga itu kira-kira apa Pak? Wah. Takwa, ikhlas, apalagi? Sholat, apalagi? Belum semua? Rahmat Allah, belum. Sabar, belum. Belum tahu ternyata ya? Ya? Apa? Ikhlas, belum. Rahmat Allah, itu rahmat Allah hak prerogatif Allah, bukan kunci itu. Hak prerogatif Allah. Apa? Apa? Tauhid, betul. Ada dopresnya, Pak? Ada dopres. Ada panitia, ada dopresnya? Arem-arem, silakan Pak, dinikmati. Oh, ternyata kunci surga itu lain dan tidak bukan adalah tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syahadat kita itu ada berapa, Pak? Syahadat kita. Rukun Islam ada berapa? 5. 1, syahadat. 2, 3, 4, 5, haji. Jadi kunci surga itu syahadat ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang 4 itu adalah pintu-pintu surga. Amal soleh. La ilaha illallah ini menjadi satu-satunya kunci menuju surga. Maksudnya apa? Maksudnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini ada 2 syarat kunci. Yang pertama la ilaha illallah, yang kedua Muhammad Rasulullah. Bil maksud apa? Bil maksud kunci surga itu adalah kita diperintahkan untuk tauhid, la ilaha illallah. Kita mengakui bahwa Tuhan kita itu hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kunci surga yang pertama ini adalah kita dilarang melakukan kesirikan. Sirik, Pak. Tauhid yang pertama adalah kita itu dilarang melakukan kesyirikan. Ya. La ilaha illallah. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Mamata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa orang yang meninggal dunia di akhir hayatnya itu, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti dia itu masuk surga. Karena dakhala ini bentuknya fi'il madhi. Fi'il madhi itu mengandung kepastian. Kalau fi'il mudhari' belum tentu.
Ya, yadkhuluna. Ya, yadkhuluna akan masuk, tapi dakhala ini sudah masuk, pasti. Jadi orang yang memata, ya, barang siapa orang yang meninggal kemudian dia itu mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, sudah dipastikan dia itu masuk surga. Kira-kira mengucapkan la ilaha illallah itu mudah apa susah, Pak? Coba sekarang mengucap la ilaha illallah. Gampang tidak? Pernah enggak bapak-bapak, ibu-ibu melihat orang ketika mau meninggal dunia, sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah? Tunjuk jari yang pernah lihat. Pernah, Pak? Pernah menalkin, menuntun, kemudian yang dituntun mengucapkan la ilaha illallah, pernah? Pernah, Pak? Bapak pernah? Ada yang pernah mengalami? Saya minta surveinya, pernah, Pak? Pernah, Pak? Betul-betul bisa mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal dunia? Ya. Tapi banyak enggak, Pak? Banyak yang tidak, susah kan? Susah. Kenapa, Pak? Kira-kira kenapa? Apa tadi, Pak? Kebiasaan, betul, Pak. Betul. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat itu bukan sembarang orang yang bisa mengucapkan. Ini perlu latihan, Pak. Yang dilatih itu lesannya atau jiwa ruh kita. Jiwa ruh kita. Ketika sakaratul maut itu fisik, ketika nyawa sudah di sini, Pak, di tenggorokan, itu fisik sudah nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Yang tertinggal hanya apa? Hanya ruh kita. Menanti, dilepaskan, dilepas, selesai. Makanya yang dilatih itu adalah ruh kita. Ada seorang anak penghafal Quran, Pak. Ada seorang anak penghafal Quran, dan dia itu tiap hari yang dikeluar dari lisannya adalah ayat-ayat Al-Quran. Sudah pernah lihat videonya pasti. Kemudian dia mengalami kecelakaan. Ketika kecelakaan, kemudian dia koma. Ketika koma, jasadnya, fisiknya bergerak enggak, Pak? Tumbuh tidak? Tidak ada respon sama sekali. Tetapi kenapa anak ini yang di dalam kondisi koma, lisannya bisa keluar ayat-ayat Al-Quran seperti yang dia baca setiap hari? Kenapa, Pak? Yang berbicara siapa? Ruhnya, jiwanya. Saya ada teman pondok saya dulu. Ketika nyantri, kemudian kita tidur. Waktu SMA itu. Ketika tidur, Pak, lisannya ini ketika dia tidur, dia tidak sadar, dia tidur pulas. Tetapi lisannya ngucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus, Pak. Karena apa? Terbiasa. Selama dia aktivitas itu mengucapkan apa? Tasbih terus. Ketika dia tidur pun dalam kondisi dia mengucapkan tasbih. Sama, Pak. Orang sakaratul maut ketika mau mengucapkan la ilaha illallah dibutuhkan kebiasaan, dilatih, Pak. Makanya Allah mengatakan fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kalian telah selesai sholat, di surat An-Nisa 103. Apabila kalian sudah selesai sholat, wa aqimus sholah fa idza qadaytumus sholah fadhkurullaha qiyaman. Kemudian berzikirlah kalian. Lisan ini diperintahkan untuk berzikir. Ketika kapan? Qiyaman. Qiyaman itu berdiri. Berdiri itu ketika kita beraktivitas, Pak. Aktivitas apapun, nih lisan jangan berhenti nih. Batin kita jangan berhenti. Untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya apa? Bebas zikir apapun, yang penting mengingat keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa istighfar, bisa la haula wala quwata, bisa subhanallah, bisa bismillah. Pokoknya suatu kata-kata yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qu'udan, di ketika kita duduk-duduk santai. Wa 'ala junubikum, di saat istirahat pun kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dilatih, Pak.
Makanya ada satu penelitian yang dilakukan seorang rohaniawan. Kalau di rumah sakit itu ada rohaniawan ya, rohaniawan. Di rumah sakit Islam namanya Ustadz Komarudin. Ustadz Komarudin itu tugasnya membimbing orang-orang yang di rumah sakit yang ketika sudah kritis mau meninggal dunia, dia yang bimbing. Dia yang menalkilkan supaya mengucapkan la ilaha illallah. Selama di rumah sakit Islam membimbing itu, ya, beliau mensurvei dari 1.000 orang yang ditalkinkan, itu yang bisa mengucapkan la ilaha illallah itu hanya ada 7%. 7%, Pak. Dari 1.000 itu kalau 7% berarti ada berapa puluh orang? 70 orang. Sedikit atau banyak, Pak? Sedikit ya, sedikit. Kemudian Ustadz Komarudin ini mulai curiga. Curiganya kemudian dia datangi orang keluarganya yang 70 orang itu. Sing 1.130 jarno wae lah, wis enggak ngucapke itu. Yang istimewa kenapa? Yang bisa mengucapkan la ilaha illallah hanya 70 orang dari 1.000 orang. Kemudian ditanya keluarganya, Bapak, Ibu, ini Bapak, ini ketika meninggal dunia, kok bisa mengucapkan la ilaha illallah? Dan jawaban dari 70 orang itu semuanya hampir sama, Pak. Ada 5 rahasia dari yang diucapkan oleh orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ketika ditanya, apa yang dia lakukan oleh orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ini, wahai Bapak Ibu? Yang pertama, almarhumah ini ketika bisa mengucapkan la ilaha illallah, ketika sebelum meninggal dunia dia punya aktivitas satu. Aktivitas rutin yang dia lakukan adalah dia selalu menjaga sholat. Sholatnya dijaga, Pak, dengan kualitas yang terbaik. Ya, kualitas dengan yang terbaik. Kualitas yang terbaik itu yang gimana? Ya sholat tepat waktu di awal waktu. Ya, semua tuntunan kaifiah sholat dikerjakan. Yang pertama. Yang kedua, ya, orang ini selalu membaca Al-Quran. Lisannya tidak pernah berhenti untuk mengucapkan ayat-ayat Allah. Makanya ruhnya terbiasa mengucapkan kata-kata yang baik, termasuk la ilaha illallah. Yang ketiga, orang ini tulus ikhlas bersedekah, kemudian istiqomah. Sedekah tidak banyak tapi istiqomah. Ini juga menjadi satu kunci. Kita berlomba-lomba untuk bersedekah. Ya, apalagi ini Masjid As-Salam mempunyai proyek besar. Tanggal berapa, Pak? 25. Punya proyek besar. Apa, Pak? Khitanan massal. Itu khitanan massal pesertanya orang sini apa orang luar, Pak? Kebanyakan orang luar. Oh, sini enggak ada. Oh, sekitar, warga sekitar sini ya. Ya, membantu. Khitan itu, Pak. Ini kalau membahas khitan, ini bagus loh, Pak. Ya, membahas khitan. Khitan itu adalah modal utama ketika orang memasuki kedewasaan untuk beribadah. Karena apa? Karena orang beribadah itu modalnya adalah kesucian. Ketika di khitan, kenapa dikatakan itu sunat? Dipotong. Dipotong kemudian dibersihkan, betul? Untuk menghilangkan sesuatu yang najis. Makanya pahalanya besar, Pak. Mendukung anak yang dia itu nanti beribadah dengan baik.
Syukur-syukur kalau jenengan itu kalau sudah tahu bahwa khitan itu adalah modal utama beribadah. Modal utama beribadah. Kalau saya mengambil porsi itu umpomo danane 21 juta. 21 ya? 21 juta. Itu targetnya berapa anak, Pak? 25. Berarti rata-rata sekitar 850. 850. Kalau saya itu karena itu pahalanya besar, memberikan bantuan kepada orang yang bersiap beribadah, kalau saya mending saya ngambil satu porsi, satu anak satu. Jiro lupat mau 60. Aturah. Loh. Pahalanya jariah loh Pak, mengalir terus loh. Selagi anak ini beribadah menjadi anak soleh, itu pahala nggak pernah berhenti Pak. Dipakai selamanya Pak. Itu alatnya itu ibadahnya nggak berhenti-berhenti itu Pak. Ibadahnya panjang itu. Betul tidak Pak? Betul. Kalau saya ini berlomba-lomba, saya ambil satu porsi, satu anak. Orang tanggung-tanggung kok. Ini ada berapa orang? 0, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya wong 30. Sing mburi wong 30, wong 60. Ora ming 20 tambahi 60 targetnya gitu 60. Nah, coba Pak. Mari berlomba-lomba, sukseskan acara ini, Pak. Sukseskan, bantu, didukung. Karena apa? Awal pertama kali orang itu sahnya beribadah karena kita dihilangkan kenajisannya, kesuciannya. Ini ibadah pertama kali, Pak. Sukseskan. Termasuk ini, Pak. Supaya apa? Kita mendapatkan kunci surga, bisa mengucapkan la ilaha illallah itu ketika kita mau bersedekah. Menurut survei. Yang ketiga, yang keempat adalah tidak pernah memakan harta yang batil. Orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ini hartanya itulah harta yang halal yang dia dapatkan. Ya, kemudian yang kelima adalah tidak memutus silaturahmi dengan saudaranya, selalu terjalin dengan baik. Itu Pak. La ilaha illallah. Kunci surga yang pertama itu adalah la ilaha illallah. Dalam arti orang itu tidak pernah melakukan kesyirikan. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan menjadi mulut ini hanya mengucapkan ucapan itu, tetapi kita dusta. Kita masih meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita masih percaya dengan keampuhan keris, ada? Kita masih percaya dengan dukun, ada? Kita masih percaya dengan akik. Ada yang pakai akik? Enggak ya? Enggak. Jimat, para jimat itu, Pak. Sifat kandel, gaman. Apalagi? Percaya dengan itu, Pak. Itu kalau kita masih percaya dengan itu, Pak, hancur semua, Pak. Maka di Surat Az-Zumar ayat 65 Allah mengatakan, ya, la asrakta, sebentar, la asrakta la yahbatuna amaluka. Orang yang syirik, sungguh orang yang syirik itu la yahbatuna amaluka, maka akan hancur semua ibadah, semua amal-amalnya itu dikarenakan dia itu melakukan kesyirikan. Sudah sholat banyak, puasa banyak, zakat banyak, haji sudah dilakukan, tapi masih ke dukun. Punya toko, ben laris, golek penglaris, teng pundi? Gunung Kawi. Gunung Kawi. Minta penglaris, hancur, Pak. Makanya kuncinya ini apa? Kita sudah ilmu banyak, amal banyak, hati-hati satu. Jangan syirik, hati-hati. Hati-hati, Pak. Termasuk syirik itu percaya kepada tatoyur.
Tahu tatoyur, Pak? Tatoyur. Tatoyur itu percaya kepada kesialan. Kesialan. Contoh begini. Di tempat saya, itu kalau di bulan Muharram, bulan Suro, itu perias manten ora payu, tenda ora payu, sound system ora payu. Mergane ngopo? Itu Suro, tidak ada yang berani melakukan hajatan nikahan, Pak. Masih ada begitu, Pak? Masih ada ya? Masih banyak ya? Mengatakan bahwa kalau nanti kita itu mengadakan acara hajatan nikah di bulan Suro, itu akan sial. Biasanya kalau orang nikah itu di bulan apa, Pak? Besar, betul. Di bulan besar, Pak. Saya juga begitu, Pak. Tapi karena yang menikahkan orang tua saya tidak tahu. Dulu saya nikahnya juga di bulan besar. Kemudian saya tanya ibu saya, Bu, kenging napa to, Bu? Kok kula niku nikah dadak bulan besar? Ya njiko bulan besar kuwi mergane lak bulan besar kuwi mengko rada ngirit. Mergane napa? Bar entuk daging oke, ling besar niku dagingnya disimpen, Pak. Alasannya cuma itu, Pak. Enggak ada yang lain. Ya. Percaya pada tatoyur, Pak. Ada teman saya mau nikah, sudah hubungan, sudah ta'aruf, sudah kenalan, sudah mau nikah. Begitu ketemu orang tuanya, yang orang tuanya itu menganut paham yang begitu, dihitung, Pak. Kowe lairit dina apa? Senen Pon misalnya. Wah cuma kliwon gitu. Yang putra dengan yang putri itu dihitung dengan cara Senen Pon, Setu Paing dan segala macamnya itu bahasan dihitung tidak ketemu, Pak, ternyata. Akhirnya apa? Suruh batalkan, Pak. Akhirnya ya batal. Tidak jadi nikah. Gara-gara apa? Gara-gara yang begitu. Ini kalau kita masih percaya yang begini-begini, Pak, ya. Semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan itu ketentuannya ada di Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita masih percaya dengan hal-hal yang demikian ini termasuk tatoyur, termasuk kesirikan. Hati-hati. Semua hari itu adalah hari yang baik, betul? Betul. Semua hari baik. Senin sampai Ahad itu hari yang baik. Kalau Islam mengatakan Sayyidul Ayam, sebaik-baik hari Jumat, itu adalah hari yang baik, betul, karena di situ adalah memang hari-hari yang dimana banyak amal-amal soleh yang dilakukan pada hari Jumat. Tapi ada enggak, Pak? Orang punya keyakinan, lah meninggal hari Jumat itu baik. Betul, Pak ya? Betul, ada juga yang menyampaikan kisah seperti itu, ada juga. Kalau meninggal hari Jumat, baik. Pasti baik enggak, Pak? Pasti baik enggak? Belum tentu. Harinya yang baik. Orang meninggal hari Jumat baik tidak? Belum tentu baik. Karena teman saya, kakaknya teman saya, itu dulu meninggal dunia karena bunuh diri mendem. Hari Jumat. Hari Jumat, Pak. Mungkin dia mikir, wah hari Jumat mungkin meninggalnya baik. Leng mendem itu hari Jumat. Mati beneran, Pak, hari Jumat. Itu loh, Pak. Kira-kira baik tidak? Nah, belum tentu baik. Tetapi hari semua itu hari baik. Rasulullah meninggalnya hari Jumat atau hari apa? Senin. Orang yang terbaik di dunia ini aja meninggalnya hari Senin, bukan hari Jumat. Makanya dalam Islam itu hari itu baik semua. Insya Allah. Ya, gitu, Pak. La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, kunci yang pertama la ilaha illallah, kita dilarang melakukan kesyirikan. Yang kedua adalah Muhammad Rasulullah. Dalam arti apa, Pak? Syahadat yang kedua ini adalah
bahwa semua amal kebaikan kita itu harus berdasarkan dengan sunnah Rasul. Jangan sampai kita melakukan amal-amal soleh itu tanpa apa? Tanpa berdasarkan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah. Harus sesuai dengan Rasulullah. Karena apa? Karena ada beberapa faktor yang mengakibatkan ibadah-ibadah kita itu tidak diterima sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faktor, Pak. Kalau saya catat ada 5 faktor yang menyebabkan ibadah kita itu tidak sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kok sudah 5:19, Pak? Tinggal 2 menit, Pak ya. Padahal menjelaskan 5 ini. Ya. Boleh nego? Oh, boleh nego. Nego keras atau nego halus, Pak nih? Nego tipis ya. Nego tipis ya. 5 menit lah. 5 menit saya persingkat aja. Imbu. Gimana, Pak? Imbu. Wah, tanduk. Wah, ini penjelasan 5 perkara ini sebenarnya kalau dirinci satu persatu harus satu pertemuan yang sebetulnya. Ya. Saya sampaikan aja secara cepat. 5 faktor penentu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu maksimal atau tidak. Itu yang pertama adalah kita harus bisa memilah jenis ibadah. Harus tahu jenis ibadah. Ibadah itu ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Betul? Ibadah wajib itu lebih utama dibandingkan ibadah sunnah. Pahalanya lebih besar ibadah wajib dari ibadah sunnah. Tetapi terkadang yang terjadi di masyarakat itu tidak bisa membedakan mana ibadah wajib, mana ibadah sunnah. Contoh nih. Ketika tanggal 1 Syawal pagi hari itu yang sholat subuh dengan yang sholat Aid banyak yang mana, Pak? Di Masjid As-Salam kira-kira yang jamaah sholat subuh tanggal 1 Syawal itu banyak yang sholat subuh apa yang sholat Id? Padahal sholat subuh hukumnya, sholat Aid hukumnya kebalik enggak, Pak? Orang mau mempersiapkan sholat Id, maaf, ibu-ibu itu kalau sudah 1 Syawal, itu bangunnya jam berapa? Jam 2. Terus ngapain? Masak, habis masak? Hah? Betul nggak itu, Pak? Betul loh, Pak. Betul nggak? Ini kejadian di tempat kita. Belum terpikirkan ketika bangun jam 2 itu, belum terpikirkan mau sholat subuh berjamaah. Bapak itu masih tidur di jarno, tidur. Gitu loh. Anaknya dibiarkan aja. Tetapi Masya Allah persiapan sholat Idul Fitri itu ya Allah dari jam 2 sudah dipersiapkan ibu masak. Habis itu nyetrika. Ya, nyetrika. Habis nyetrika terus mandi. Mandi terus dandan. Terus nembe sholat subuh. Itu betul tidak, Pak ini? Iya. Kemudian ketika sholat Id dengan sholat subuh, ketika sholat Id itu menggunakan baju baru atau baju lama? Yang terbaik itu biasanya kalau lebaran baju baru, baju lama. Baju baru. Pakai parfum. Kalau sholat subuh pakai baju apa? Minyaknya kayu putih. Loh, ini yang terjadi betulan, Pak. Coba jenengan lihat dimanapun sama, Pak. Ini yang mengakibatkan apa? Amal kita itu tidak sesuai dengan sunnah. Minyak kayu putih. Mana?
Iya, parfum. Warna kuning itu loh Pak. Ya, Ah, balsem parfum. ini realitas, Pak. Kenapa ibadah kita itu terkadang kita tidak bisa membedakan mana ibadah wajib, mana ibadah sunnah. Yang ibadah sunnah itu terlihat seperti wajib, yang ibadah wajib seperti biasa-biasa saja. Iya, itu alasannya begitu. Rata-rata begitu lah, setahun sekali kok. Ya. Jangan-jangan orang yang mengatakan itu sholatnya juga setahun sekali, Pak. Loh. Ada nggak Pak orang yang sholatnya hanya setahun sekali? Ada kan? Setahun sekali sudah sholatnya setahun sekali, hanya sholat Idul Fitri, itu pun hukumnya sunnah. Yang wajib kapan? Enggak. Hilang Pak. Ada yang mandi cuma setiap satu suro mandi. Lah ada juga yang begitu Pak. Ada juga kan? Ada. Ini paham-paham begini Pak. Ini yang menghancurkan apa? Menghancurkan ibadah-ibadah kita. Amilatun nasibah taslanaron hamiyah. Amal kita itu banyak Pak yang kita lakukan. Tapi apa? Masih terlempar di neraka. Karena apa? Satu faktor penyebabnya kita tidak membedakan mana ibadah wajib, mana ibadah sunnah. Sudah 5 menit Pak. Sudah 5 menit. Imbo. Nanti kita nggak sholat suruk nanti. Gimana Pak? Oh masih di masjid. Oh ya sudah. Nanti kalau dituruti ini sampai jam 6 lewat belum selesai. Yang 4 ini. Saya sampaikan secara cepat ya Pak. Kapan-kapan nanti kita bahas secara detail satu persatu. Yang kedua, faktor penyebab ibadah kita diterima tidak maksimal. Yang pertama ini jenis ibadah. Yang kedua, waktu. Waktu ini terkadang kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang terbaik ketika kita beribadah. Sebaik-baik waktu beribadah sholat adalah di awal waktu. Ternyata kita tidak pernah menggunakan afdolul waktu. Waktu-waktu yang terbaik. Yang ketiga, makan tempatnya ibadah. Tempat ibadah itu juga mempengaruhi. Kita sholat di sini berbeda pahalanya ketika kita sholat di Madinah Nabawi. Berbeda lagi ketika kita sholat di Mekah. Berbeda pahalanya. Ya, berbeda pahalanya. Makanya orang-orang yang melaksanakan umroh dan haji itu pahalanya besar sekali. Karena setiap ibadah dilipat gandakan beribu-ribu kali. Yang keempat, sesuai tuntunan atau tidak. Ibadah kita ini sesuai tuntunan atau tidak. Ya, ini pembahasan lama panjang juga. Yang kelima, yang terakhir, ibadah kita itu diterima maksimal banyak dikit itu tergantung kita ibadahnya ikhlas atau tidak. Ikhlas atau tidak ini Pak, nanti akan saya berikan contoh. Ikhlas atau tidak itu ada seorang pelacur yang dia itu melakukan dosa. Namanya pelacur, melakukan dosa berkali-kali Pak. Sehari bisa berapa kali Pak pelacur itu? Ada yang tahu Pak? Saya pernah ngisi di TVRI Pak. Saya pernah ngisi di TVRI, kajian dengan pegawai-pegawai TVRI itu tiap Rabu Pak. Saya tanya, kira-kira pelacur itu bisa berapa kali? Ada yang bisa jawab Pak? Minimal 3 Pak, bilang gitu katanya. Kok tahu dia? Saya berpikiran positif mungkin karena beliau wartawan. Jadi tahu 3. Melakukan dosa banyak Pak. Misalnya sehari melayani 3 kali berzina. Tetapi kenapa seorang pelacur ini bisa masuk surga? Pernah dengar ceritanya? Ya, besok kita ceritakan kapan. Insya Allah. Kenapa orang yang melakukan dosa besar pun bisa masuk surga? Gara-gara apa? Gara-gara keikhlasan. Demikian Bapak yang kau hormati. Nanti jangan sampai kita terlewat melaksanakan ibadah suruk. Dan sudah 1 jam kita sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat, semakin meningkatkan ibadah kita. Ya,
semakin semangat kita untuk bersama-sama masuk surga. Pintu surga terbentang lebar, Pak. Kita semua punya hak. Selagi kita menjadi umat Nabi Muhammad, ada kemauan, insya Allah pintu surga terbuka buat kita yang panjangnya 1.200 kilometer, panjangnya baru satu pintu dari 64 pintu surga. Insya Allah kita mudah-mudahan digampangkan, dimudahkan untuk kita menimba ilmu, mengamalkan, kemudian kita bisa mendapatkan kunci-kunci surga itu. Tidak lain adalah kita tidak melakukan kesirikan dan kita selalu melaksanakan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat kami sampaikan, banyak kesalahan, mohon maaf, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.